Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillahi amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Egy Adha Junanda, MPD selaku pengemban mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan terus rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas kesempatan beliau. Saya dan kelompok saya mendapatkan tugas untuk pembuatan pembelajaran matematika menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode menggunakan PowerPoint dengan audio, dan ada pembuktian menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Padilah dengan NPM 2411017 dari Prodi Matematika semester 4. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama tadi diri saya sendiri. Yang kedua ada Dea Oktaviani, yang ketiga ada Lis Diawati, dan yang keempat ada Horida Nurensyah, yang kelima ada Tubagus Rafael. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan. Selanjutnya saya akan langsung pembacaan materi. Baiklah teman-teman, di sini kita ada materi tentang refleksi atau pencerminan. Pengertian refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, di sini ada sifat bayangan benda yang dibentuk oleh refleksi. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ini sifat yang pertama. Jadi bentuk dan ukurannya akan sama dengan aslinya jika sesuatu dicerminkan kepada cermin. Nah, yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi jaraknya pun sama, tidak ada perbedaan. Nah, yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi pencerminan itu saling berhadapan atau saling memantulkan, bukan saling bertolak belakang. Jadi ukuran, bentuk, dan jaraknya sama dan saling berhadapan. Itu adalah bentuk sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh refleksi. Nah, di sini ada gambar hasil refleksi. Bisa kita lihat gambar segitiga ABC dicerminkan terhadap garis PQR, sehingga hasil bayangan jarak segitiganya asli menjadi sama. Jadi A aksen. Jadi titik A menjadi A aksen, titik B menjadi B aksen, titik C menjadi C aksen. Jadi bayangannya sama seperti aslinya dari jarak, bentuk, ukurannya. Kita bisa lihat di sini sama saja ya teman-teman. Dan di sini ada tabel bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya atau pencerminannya adalah min X, Y. Dan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya atau P aksennya adalah X min Y. Dan jika
titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya adalah Y, X. Dan titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasil pencerminannya adalah min Y, min X. Dan titik F, X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka hasil pencerminannya adalah 2K minus X, Y. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasil pencerminannya adalah X, 2H di minus Y. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis titik 0,0, maka pencerminannya adalah min X, min Y. Nah, titik F, X, Y jika dicerminkan terhadap terhadap titik A, B, maka hasil pencerminannya adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, di sini ada contohnya, contoh soal. Titik C berada pada koordinat min 2,3. Tentukan titik koordinat C aksen jika titik C direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Kita jawab, kita ketahui titik C-nya adalah min 2,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, di mana garis jika Fx, Y dicerminkan terhadap garis X min 1, maka rumusnya adalah C aksen 2K dikurangi X, Y. Maka C aksennya adalah 2 dikali 1, 2 ini dari titik, 2 ini dari rumus, K ini adalah 1 plus. Nah, di sini ada minus ketemu minus sama dengan plus. Nah, 2 ini dari nilai titik X dan Y ini, dan 3 ini nilai dari Y. Maka hasilnya C aksen 4,3. Kenapa 4,3? Karena nih, 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4,3. Jadi si 3 ini, si nilai Y-nya tidak diubah. Yang kita operasikan hanya 2K dikurangi X. Nah, si Y-nya nilainya tidak kita operasikan atau tidak diubah. Jadi maka hasilnya adalah 2 kali 1 plus 2,3 sama dengan 4,3. Nah, di sini ada pembuktian menggunakan koordinat kartesius, di mana titik C ini terletak pada titik min 2,3 yang mana sudah kita tahu dari contohnya. Dan C cerminnya terletak pada garis, jadi titik C min 2,3 ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 kan? Maka untuk mengetahui hasil refleksi atau pencerminan, kita harus menghitung jarak titik C terhadap cermin. Karena jarak dari titik C itu 3, maka 3 langkah, maka kita hitung 3 langkah ke kanan dari cermin. Dan titiknya terletak pada titik 4,3. Nah, ternyata hasil menggunakan rumus dan menggunakan pembuktian koordinat kartesius itu hasilnya sama, yaitu C aksennya terletak pada 4,3. Baiklah, di sini untuk yang refleksi ya, kita harus membuktikan apakah sama atau tidak jawabannya dengan yang ada di peta. Di sini kita masukkan dulu C-nya itu sama dengan C-nya itu, titik C-nya itu min 2,3. Ini untuk
sorry, ini untuk titik C. C sama dengan min 2,3 dan C aksennya itu min 2,3 berada di antara X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 dan C aksennya itu sama dengan sama dengan 4,3. Maka bayangan atau refleksi dari titik C itu direfleksikan terhadap koordinat X sama dengan 1, maka refleksinya itu berada di titik 4,3. Hasilnya sama kayak yang ada di PPT, yaitu hasilnya 4,3. Jadi untuk pembuktiannya yaitu hasilnya sama, berarti benar. Berarti benar bahwa titik C jika direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 1 itu adalah berada di titik 4,3. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi refleksi atau pencerminan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena saya dan tim kelompok saya masih proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.